kegiatan ekonomi apa yang dapat dimanfaatkan dari potensi alam. Materi kita pada pagi hari ini adalah judul materi kita pada pagi hari ini adalah kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Sebelum itu membawa media pembelajaran berupa gambar-gambar mengenai kegiatan ekonomi tersebut. Ada yang bisa bantu ibu? Bisa 2 orang. Tema materi kita pada pagi hari ini adalah kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan potensi alam. Potensi alam di Indonesia ada beragam. Ibu sebutkan yang pertama adalah pegunungan, kemudian dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan perairan darat. Pasti anak-anak pasti bertanya, Ibu, perairan darat itu apa? Perairan darat ini seperti sungai dan danau contohnya. Kemudian kegiatan ekonomi yang dapat kita lakukan dalam memanfaatkan potensi alam. Yang pertama adalah pertanian. Masyarakat yang hidup di dataran rendah atau masyarakat yang hidup di dataran rendah dapat memanfaatkan potensi alam tersebut dengan melakukan pertanian. Misalnya contohnya dengan menanam padi maupun dengan menanam jagung. Ibu tempelkan di sini supaya anak-anak bisa melihat bagaimana itu pertanian padi, bagaimana itu pertanian jagung. Kemudian yang kedua adalah perkebunan. Masyarakat yang hidup di dataran tinggi ataupun pegunungan dapat memanfaatkan potensi alam tersebut dengan melakukan perkebunan. Contohnya dengan menanam kopi, menanam teh, menanam palawija, dan lain-lain yang mampu hidup di dataran tinggi ataupun pegunungan. Kemudian yang ketiga adalah peternakan. Masyarakat yang hidup di dataran rendah ataupun kawasan sabana dapat memanfaatkan potensi alam tersebut dengan melakukan peternakan. Contohnya peternakan ayam, peternakan sapi, atau peternakan apapun yang dapat dijadikan peternakan. Yang penting bukan peternakan buaya, peternakan ular. Kemudian yang keempat adalah perikanan. Biasanya masyarakat yang hidup di pesisir ataupun di daerah-daerah pantai banyak memanfaatkan potensi alam tersebut dengan melakukan perikanan. Contohnya seperti masyarakat yang hidup di daerah-daerah pesisir pantai itu biasanya melakukan tambang atau tambak. Biasanya melakukan tambak udang ataupun tambak ikan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan laut. Kemudian yang kelima adalah pertambangan. Biasanya masyarakat yang hidup di lepas pantai dapat memanfaatkan potensi alam dengan melakukan pertambangan. Di sini pertambangan terbagi menjadi 2, yaitu pertambangan perseorangan dan pertambangan pemerintahan. Yang mana dalam pertambangan perseorangan ini dia hanya berbentuk seperti misalnya dia mengumpulkan pasir atau batu kemudian diangkut oleh mobil truk. Namun kalau pertambangan pemerintahan biasanya dilakukan oleh swasta atau perseorangan terbatas. Kemudian pertambangan yang dilakukan oleh pemerintahan ini biasanya berbentuk seperti pertambangan nikel, pertambangan batubara, minyak gas, dan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keenam adalah perindustrian. Hasil pertanian, perkebunan atau peternakan dan perikanan semua ini diangkut dan dibawa ke perindustrian agar diolah kembali. Misalnya contohnya seperti pertanian untuk dijadikan kopi bubuk
Misalnya contoh lainnya seperti minyak yang kita gunakan di rumah atau yang ibu kita sering gunakan di rumah harus diolah dulu di perindustrian. Bahan baku dari minyak tersebut adalah ada yang tahu? Bahan baku dari minyak yang kemudian benar. Kelapa sawit adalah hasil dari perkebunan yang kemudian diangkut dan dibawa ke perindustrian agar bisa kita gunakan. Kemudian yang ketujuh adalah transportasi. Transportasi memanfaatkan potensi alam seperti daratan, laut, kemudian udara. Contohnya seperti transportasi di daratan, mobil, motor, beca, atau dan lain yang menggunakan roda. Pasti dia melewati daratan. Kemudian transportasi laut. Contohnya seperti ada yang bisa disebutkan kapal. Oke, itulah contohnya dari transportasi laut. Kemudian transportasi udara. Contohnya seperti helikopter, pesawat, kemudian yang ke-8 adalah pariwisata. Masyarakat yang hidup di daerah pegunungan atau pantai dapat menggunakan potensi alam tersebut dengan melakukan pariwisata. Contohnya seperti masyarakat yang hidup di pantai dapat membuat hotel untuk tempat menginap para pariwisatawan. Kemudian di pegunungan contohnya seperti sama membuat hotel ataupun restoran ataupun villa yang dapat ditempati oleh pariwisatawan. Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan tadi, mungkin anak-anak ada yang tidak mengetahui atau ada yang tidak paham tentang penjelasan ibu. Paham? Baik. Ibu akan mengadakan games yang mana games tersebut namanya adalah artistik. Dalam games ini, ibu akan memberikan tongkat berupa spidol yang kemudian akan digilir sambil bernyanyi. Kemudian di mana tongkat ini atau spidol ini berhenti, dia yang akan ibu suruh maju dan kemudian memberikan pertanyaan. Jika tidak bisa menjawab, hukuman apa yang kita sepakati? Nyanyi saja. Jadi ibu mulai dari depan, dari email ini aja. Lagu apa yang kita sepakati? Lagu apa dari Sama semua kan Pancasila. Oke, baik. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Akulah pendukung. Kegiatan ekonomi apa yang dapat dimanfaatkan oleh potensi alam dataran rendah? Yang pertama A. Pertanian, B. Peternakan, C. Perindustrian, D. Perikanan. A. Pertanian. Kemudian kita lihat kembali spidolnya, dimulai dari yang B. Lagu apa yang disepakati? Satu nusa, satu bangsa. Oke, mulai. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita
perkebunan. Ya, nah, tahu nih teman-teman. Ibu kiri spidolnya 1 kali lagi, jadi 3 kali tuh. Mulai dari Sakila. Sana kok? Dari mana? Ke sana? Iya, ke Habis. Oke, lalu apa? 17 Agustus. Oke. 1, 2, 3. 17 Agustus 1645. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Ayo Kamis. Soalnya adalah sebutkan 4 contoh dari perkebunan. Pertama kopi, teh, coklat dan palawija. Benar. Jadi yang telah kita peroleh dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama apa saja kita dapat mengetahui bagian-bagian atau beberapa macam potensi alam. Kemudian yang kedua kita mengetahui kegiatan ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh atau dari potensi alam. Baiklah, Ibu cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.